Setelah tadi ziarah selesai, alhamdulillah hujannya berhenti. Nah, sekaligus tadi ziarah itu sekaligus ada beberapa teman-teman santri yang juga sedang dikasih ujangan ya, dikasih bekal begitu dari Abah Haris langsung. Nah, setiap malam Jumat memang Kliwon kalau sebelumnya ada istighosah, sekarang diganti dengan ziarah. Nah, Baris ngomong-ngomong soal ziarah nih, kita langsung diskusi aja ya, teman-teman juga kalau mau tanya silakan. Ngomong soal ziarah tadi itu ziarah rutinan ya, Baris ya. Pengganti istighosah. Kalau istighosah setiap malam Jumat Kliwon diganti dengan ziarah. Nah, esensinya atau intinya ziarah itu sebenarnya apa sih, Baris? Kenapa kita harus berziarah begitu? Sebagian orang mungkin salah paham ya sama ziarah ya. Iya. Jadi kalau ziarah itu ya jangan neko-neko ya, Mas Fabi ya. Ya. Kita sih hanya tadzkiratul akhirah, tadzkiratul maut, mengingat akhirat. Ingat kematian ya. Iya, yang nggak boleh itu ketika kita ziarah minta sesuatu di kuburan, kan nggak boleh kan. Kalau minta itu ya sama Gusti Allah. Kalau ziarah itu hanya untuk mengingat mati, mengingat akhirat, itu saja. Tanpa mengingat kematian ziarah tidak ada artinya begitu ya. Jangan ya. Jadi pada awalnya ziarah itu kan dilarang ya. Iya. Tapi akhirnya fazuruha. Tapi akhirnya Nabi itu menganjurkan untuk berziarah. Dengan catatan kan tadzkiratul akhirah atau tadzkiratul maut gitu, Mas. Mengingat bahwa yang kita datangi itu orang yang sudah wafat, sudah meninggal, mengingat kematian. Tapi kita juga kan tadi berdoa, Baris. Iya. Di makam. Apakah doa semacam itu juga dibolehkan? Dibolehkan selagi kita itu berdoanya kepada Gusti Allah. Itu aja maksudnya. Jangan sampai kita minta yang Iya, dan kita tuh meminta kepada Gusti Allah doanya. karena sebagai perantara aja. Iya, kalau yang nama itu hanya sekedar wasilah sebagai pelantara aja. Tetap kepada Gusti Allah. Ya. Sebagian orang mungkin yang mungkin ada juga ziarah yang lebih condong ke kurang baik karena tidak mengingat kematian itu, Baris ya. Jangan macam-macam ya. Kalau ziarah tuh jangan macam-macam gitu. Yeah. Ini tadi tuh makbaro dari sesepuh butuh pesantren, tuh ya, sesepuh butuh pesantren. Kiai Abdul Jamil. Saya ini akhir Januari itu ada acara ziarah Wali Songo kalau saya itu. Yeah. Akhir Januari, mimpin ziarah santri Al-Khiyaro. Santri Al-Khiyaro antara 2 sampai 3 bus mungkin ya. Karena memang Al-Khiyaro punya agenda setiap 2 tahun gitu ya. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali itu ziarah Wali Songo. Dan itu sudah berlangsung dari mulai awal tahun 2000-an. Kebetulan memang Abah Haris yang paling sering memimpin ya Barisnya. Iya, hampir sebagian besar ziarah Al-Khiyaro itu memang dipimpin langsung oleh Abah Haris. Emang kalau belum pernah ziarah Wali Songo cobain rasain sendiri, nikmatnya luar biasa Baris. Luar biasa. Capek sih capek, cuman ya nikmatnya juga ada dan memang berkahnya juga banyak. Nah, tadi kayaknya ngobrol sama santri tuh Baris. Iya. Kelihatannya ada ziarahnya spesial kali ini untuk santri-santri ini, untuk teman-teman santri. Ada yang spesial nggak nih? Kayaknya spesial mereka ini. Diberikan sesuatu enggak? Ada, ya sebetulnya sih kalau santri Al-Khiyaro itu nanti hampir semuanya nanti belajar ilmu hikmah gitu ya? Ilmu hikmah lah gitu ya. Kita bikin gampang aja kan ya. Bikin gampang aja. Bikin gampang. Tapi di 3 hari kemarin tuh dari mulai hari Rabu itu hanya 6 orang. 6 orang dan hari ini tuh dinyatakan lulus ya. Wow, selamat. Ya, kalian sudah lulus. Dinyatakan lulus dan ada tahap-tahap selanjutnya. Karena supaya belajar lebih giat lagi lah. Sebenarnya ini semacam ijazah gitu ya Baris, diberi ijazah untuk kebaikan lah pastinya Baris ya, untuk diberi. Ada tujuan khusus nggak Bas? Ijazahnya untuk apa? Untuk keselamatan mungkin atau untuk enggak ya? Semuanya. Umum semua ya? Semuanya. Wah mantap sekali dong berarti, kayak sapu jagat gitu ya, kena semua. Terutama sih supaya mereka itu bisa bermanfaat kelak ketika kembali ke masyarakat lagi. Iya.
Tapi tadi di makam tadi itu kan nggak cuma Ki Abdul Jamil ya, Baris ya? Ya ada makam Kiai Abbas juga, ya, semuanya ada. Hampir semua kiai-kiai yang sudah mendahului kita sudah wafat, memang dimakamkan di situ sebagian besar. Tapi kalau makamnya Mbah Mukoyim itu nggak di sini ya? Di daerah Tuk ya. Daerah Tuk. Iya. Jadi ada dari sana, itu nggak dimakamkan di Buntet gitu. Jadi untuk pemirsa itu kalau mau ziarah itu jangan neko-neko lah. Ziarah tuh tadkiratul akhirah. Ingat mati, ingat akhirat, nggak usah yang minta-mintaan atau kira-kira supaya bagaimana lah, nggak usah. Sepelaris apa segala macam jangan sampai ya. Iya, nggak usah. Cuman kalaupun iya minta, kenapa minta ke wali atau ke orang-orang soleh? Iya, sebagai wasilah aja. Karena memang dekat dengan Allah. Sebagai pelantara aja. Coba bisa di kameranya ke sana tuh lagi pada Nah, makan-makan. kita lihat ya dari teman-teman di sini ada santri juga yang tidak pulang, ada teman-teman juga yang sedang ngikut ziarah tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Mantap, itu ada di sana ketutupan ini. Oh, ini Pak ini. Ini koordinator, Bang. Koordinator. Itu santri-santri yang habis lulus tadi. Wah, mantap. Jadi selamat menikmati malam Jumat berkah. Gitu. Teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Mungkin bisa jadi bahan diskusi. Tuh lampunya dinaikin lagi, Nas. Saya bacain lampunya deketin, Mas. Ya. Nah, kalau ziarah Wali Songo, Bah, itu kan ada dari mulai, biasanya orang mulai itu ziarah itu dari makam Gunung Jati. Ceritanya nih, Bah, katanya Gunung Jati itu pemimpinnya para wali. Itu betul apa enggak sih, Bah? Wallahu a'lam sih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang terang sih, yang salah satu yang melindungi tanah Jawa itu ya Sunan Gunung Jati lah pelindungnya itu. Gitu. Tapi semuanya itu saling terkait kok aslinya. Saling terhubung ya. Saling terhubung. Gitu. Yeah. Siapa pemimpinnya ya wallahu a'lam lah. Iya. Nah, kalau mungkin istilah aja lah mungkin itu, Pak. Ya kalau saya orang Cirebon ya bilangnya pemimpinnya Sarifin. Gitu ya. Mungkin orang Demak beda lagi gitu ya. Saya sih objektif aja lah gitu ya. Wallahu a'lam lah gitu ya. Iya, siapa pemimpinnya gitu. Iya, Sekarang saling terhubung, saling sama-sama orang alim gitu ya, Pak ya. Iyalah gitu. Tapi kalau dari minggu kemarin ada rencana pengen praktek apa? Nggak ada ya? Tadi kalau waktu di Makbaro tuh jangan di situ. Itu kan kalau itu sekalian kan. Iya. Tapi ya kalau di Makbaro mah. Kalau masalah praktek tuh insya Allah ya. Iya. Cuma gini Mas Fabi ya. Iya. Kalau kayak ilmu, udahlah paling enaknya kita bilang ilmu batin gitu ya. Kalau kita itu seperti punya ilmu kesaktian atau ilmu apa selalu dipraktekkan, ketika praktek mah kita berhasil gitu ya. Tapi ketika nanti pada saat yang dibutuhkan malah nggak mempan loh. Oh gitu ya? Iya, lebih baik ya disimpan aja sebetulnya. Tapi untuk meyakinkan bahwa ilmu tersebut ada gitu ya, ya insya Allah. Khawatirnya ketika dipraktekkan itu Allah nggak ridho, itu aja. Iya. Gitu. Tapi ada yang bilang ada komunikasi dengan orang soleh ini, Bah, bisa interaksi atau bisa komunikasi itu gimana sih? Bener gak sih, Bah? Gimana ya? Saya sih nggak mau bicara banyak gitu ya, nggak mau bicara banyak. Tapi yang terang ketika kita itu berziarah itu ada kenikmatan sendiri. Gitu. Iya benar, Pak. Ada kenikmatan sendiri, bahkan kadang-kadang kita tuh sampai meneteskan air mata bahwa kita nanti akan seperti itu. Gitu. Ada yang nanya lagi, Mas itu Ujang Bustomi itu bener gak? Ini ada yang nanya lagi, siapa nih? Ramadan Riz. Gimana, Pak? Mau ditanggapin gak, Pak? Gini Mas Fabi ya. Ya. Itu Ujang Bustomi bener gak katanya?
Pokoknya gini. Nah, ya. Yang namanya konten-konten yang ngerebek apa tukang santet, tukang santet. Saya sih bahkan menyarankan untuk dihentikan gitu. Menyarankan untuk dihentikan. Sudahlah gitu. Ya. Sudah. Stop. Bukan soal siapa orangnya gitu, Bay. Cuman konten-konten kayak gini siapapun gitu ya. Siapapun. Jadi tidak ada masalah dengan orangnya. Saya pernah disuruh bikin konten khusus untuk menangkal yang seperti itu gitu. Kata saya gini, kalau saya itu menangkal malah orang itu bahkan tambah asik untuk melihat kontennya mereka gitu. Salah satunya itu saya sudah pernah bilang, saya sih mohon untuk berhenti untuk membohongi orang gitu ya. Iya, ya. Jadi berhenti untuk membohongi, membohongi publik itu cukup. Sudah hentikan gitu ya. Tapi kalau Ujang Bustomia sendiri ya kita nggak mau komentari ya, Bay ya. Cuman kontennya itu iya, kita kan komentari ada, ya. Gini loh, Mas Babi ya. Iya. Kalau orang mengaku dukun santet itu kan sudah saya sering bilang. Iya, sering bilang. Gitu kan. Kalau mengaku dukun santet berarti sudah menyantet. Betul nggak? Betul. Sudah melakukan pembunuhan gitu ya. Berarti sudah menyantet. Kalau sudah menyantet dan sampai meninggal, itu berarti kan pembunuhan. Pembunuhan jelas. Sekarang ada orang mengaku dukun santet, berarti kan dukun santet itu berarti dukun sudah praktek membunuhnya, sudah praktek. Itu kenapa dia disebut? Iya, itu bisa ditangkap secara hukum karena dia pengakuan sendiri. Iya, iya. Dan orang yang bilang bahwa ini dukun santet, kalau memang tidak betul bahwa ini dukun santet, juga bisa dilaporkan juga sekarang itu. Tapi kalau misalnya ada orang merasa terhibur dan menganggap ini hiburan, tidak nyata, nggak masalah aja sih, Baya. Cuman kalau sudah bebas saja, tapi kan sudah menyerangnya itu sudah hampir ke akidah ya. Akidah ya. Iya, sudah hampir ke akidah. Tapi ada yang nanya juga ini, apakah setiap orang memiliki ilmu kebatinan, Bah, katanya gitu. Bisa. Apa harus dilatih? Apa memang sudah ada? Ya, ada, sebetulnya ada. Kayak indra aja ya. Kayak belajar indra keenam itu kan bisa untuk dilatih. Nah, indra keenam ya. Bisa dilatih, sebetulnya bisa gitu ya. Cuman kita harus bertemu dengan guru yang betul-betul lah gitu ya, yang mengerti. Orang bilang bahwa saya bisa, enggak juga Mas Babi. Saya sih menganggap saya biasa-biasa aja gitu ya. Artinya tidak mau pamer juga, nggak mau ngewer-wer gimana gitu ya. Iya. Ngewer-wer nunjuk-nunjukin gitu ya. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat lah gitu ya. Iya. Gitu. Sekali lagi saya bilang bahwa dukun santet itu dinamakan dukun santet, berarti kalau dianya sudah menyantet. Kalau belum nyantet nggak akan dibilang dukun santet. Enggak dong. Dan dukun biasa lah. Kalau dia sudah menyantet, menyakiti orang, membunuh orang, dan dia mengaku bahwa saya dukun santet, laporkan ke polisi. Selesai. Nah, mulai sekarang kalau nemuin konten kayak gitu kalian laporan aja ke polisi. Nah, ngomong-ngomong soal kemarin tuh ada yang siapa namanya? Jangan sebut nama sih sebenarnya. Iya, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Cuman ibu sampai telepon tuh kemarin tuh gara-garanya minta ditemuin terus. Jangan. Oh, yang kemarin. Ya kemarin kan terus akhirnya ibunya nelpon Mang Aris tuh pulang dari situ karena khawatir katanya. Kata Ahmad Bang PI, Abah pohon janda bolongnya masih hidup nggak katanya? Itu ada tuh. Saya dikasih janda bolong sama PI betul. Sama alumni ya, Pak ya? Iya, satunya apa namanya? Satunya janda bolong. Satunya emang ada ya janda bolong itu. Namanya janda bolong. Ini saya tuh udah putih semua Mas Fabi. Iya. Tapi nggak apa, keren. Saya sih sekarang udah nggak peduli juga. Sudah. Ya udahlah gitu aja. Ya, jadi saya pengennya gini Mas Fabi ya. Saya itu kalau mau praktek-praktek disangka nanti ujub atau sombong lah sebagaimana. Tapi sebenarnya gini, Bah, kenapa orang berusaha, ya maksudnya pengen tahu gitu ya, karena mereka anggap selama ini kan mereka sebatas cerita atau cerita-cerita orang tua, cerita tetangga, karena mereka nggak pernah nyeksin sendiri.
Ya karena adanya kan zaman sekarang ya. Kalau Iya. zaman dulu para wali kan nggak aneh juga. Iya, udah Begitu. biasa ya. Kalau Orang dulu- terbang biasa ya, Pak ya? Iya. Makanya nanti yang praktek itu yang anak-anak santri yang 6 itu yang lagi digemblek itu, nanti biar mereka aja yang praktek lah. Kira-kira yang bisa dipraktekin apa tuh, Pak? Ya nanti kan ini konten kan nggak Berlanjut cuma terus ya? berlanjut terus. Mungkin di 1 bulan ke depan mungkin sudah ada yang sukses gitu ya. Oke, amin. Oh, isi Tira itu gini, Mbak, katanya. Kemarin kan Abah bilang pas live sebelumnya, saya mau kasih tahu apa yang kalian nggak tahu gitu maksudnya, Mas, katanya gitu. Iya. Oh iya, paham. Iya kan begini. Orang itu kan biasanya kan ada nggak sih ilmu begini, ada Iya, nggak sih ilmu begini. Sering banget pertanyaan Iya kan begitu. gitu. Iya. Ya makanya nanti insya Allah akan dikasih tahu apa yang kamu tidak tahu gitu. Iya. Tapi nggak mesti sekarang juga gitu. Sebenarnya sih oke-oke aja. Saya tuh oke-oke aja kalau disuruh praktek atau apa. Iya. Cuma sekali lagi, ini tuh kalau Allahnya ridho. Yang Iya, saya iya. khawatir, Ketika berarti Allah nggak Allahnya ridho. enggak ridho, nanti saya dianggap pembohong. Iya. Itu ya Iya, Mas Fabi. iya, Jadi betul-betul harus ini banyak banget orang ini aslinya ini ya. Iya. Oh, banyak banget ya. Di sini banyak banget. Lagi Saya tuh pada kalau makan. ziarah ke makamnya Ki Abdul Jamil itu sering sendiri loh Mas Fabi. Oh gitu ya. Kadang jam 2 malam saya sendiri ziarah. Saya emang nggak takut setan. Iya. Setannya takut saya. Tapi terakhir kita ziarah ke Gunung Jati langsung naik ke atas tuh, Pak ya. Iya. Jadi nggak semua orang mungkin nggak semua orang bisa langsung punya akses ke atas. Cuma waktu itu kita alhamdulillah sama Baris juga langsung bisa naik ke atas. Alhamdulillah bisa langsung ziarah di depan makamnya Syekh Syarif Hidayatullah. Iya. Alhamdulillah. Ya pokoknya saya sih lagi belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik aja Mas Fabi ya. Iya. Saya itu kan bukan orang suci juga, bukan orang yang tidak punya salah, bahkan dosa saya sih lebih besar gitu. Oh. Belajar untuk jadi lebih baik aja. Iya. Ya doakan kita lah. Hidup cuma sementara lah. Iya benar. Pokoknya saya pesan lagi untuk semuanya bahwa terutama yang konten-konten yang membodohi orang, membohongi orang, itu harus stop sudah. Gitu. Apapun judulnya gitu ya. Iya, Kalau konten isinya apalagi ngomongin orang. tentang masalah keilmuan yang seperti ini yang erat sekali hubungannya sama Gusti Allah gitu. Iya. Sudah. Masalahnya kan ilmunya kan gaib dan memang tidak bisa dipelajari semua orang. Mungkin itu akhirnya mungkin orang gampang dibodohi. Ya, saya sih nggak mau menyebut nama karena sekarang itu undang-undang apa tuh? ITE. Iya, kalau katanya tindakan tidak menyenangkan Iya, lah, iya. mencemarkan nama baik lah. Iya. Apalah, nanti saya ngomong bener malah dipenjara kan repot saya itu. Cuman ya teman-teman aja yang menilai ya, Bang. Ya yang cerdas aja lah gitu, yang cerdas. Artinya sudah disampaikan begitu, mau siapapun namanya apa, namanya siapa, kontennya apa, kalau kontennya masih kurang masuk akal gitu ya, Iya. itu harus diantisipasi. Ya kalau yang namanya perang dengan dukun santet itu kalau jarak jauh Mas Wabi. Kalau jarak dekat sih nggak Kayak usah. bacok-bacokan aja gitu. Ya lempar-lemparan aja udah. Mas, apa manfaat ilmu laduni itu? Siapa nih? Ripan di Maulana. Ya kalau ilmu laduni itu betul-betul sangat sulit sih ya. Ya contoh. Beda nggak sih Mas sebenarnya? Ya kan langsung Allah. Yang kasih itu ya? Iya, kan biasanya Nggak kalau semua kita itu kan belajar ini mah betul-betul Allah yang. Jadi benar nggak bisa dipelajari ya? Ya Nabi Khidir tuh loh. Ya, Nabi Khidir. Tapi ngomong-ngomong Nabi Khidir kan masih Ada perahu dibocorin. Iya. Nantinya begini. Ada rumah Ngerobohin. dibangun. Oh, dibangun. Gitu. Iya. Ilmu laduni itu memang ilmu yang langsung dikasih sama Allah. Iya. Jadi tidak bisa dipelajari ya, Pak ya. Beda Saya halnya tuh sama dulu ilmu tuh begini. membuka perguruan Mas Fabi. Nah, itu ceritanya boleh Ya, namanya tuh. itu Karomatus Suro. Itu nama Karomatus Suro itu dari guru saya itu. Oh. Guru saya itu waktu saya belajar tuh bahkan saya yang bikin lambangnya tuh. Bikin lambang perguruannya.
Itu namanya karomatus suro. Karomanya surat-surat Al-Quran mah, kata beliau. Iya, iya. Gitu. Tapi enggak dilanjut sampai sekarang, apa gimana? Karomatus suro itu mempunyai 2 buku. 2 buku. Ketika kita mau belajar karomatus suro, maka kita harus menguasai 10 jurus. 10 jurus dulu. Dan 10 jurus itu kita itu prakteknya atau latihannya itu selama 1 bulan. Setiap hari, Pak ya? Setiap hari 1 bulan. Malam ya? Malam hari, terus tidak boleh terkena atap, tidak ada atap di atas. Oh, jadi langsung ke langit gitu ya? Kita, 10 jurus itu ada 2 buku. 2 buku itu, saya tuh sekarang itu lagi coba untuk memulai lagi nih dengan 6 orang gitu ya. Nah, kita dengan coba 6 orang tuh iya. dengan karomatus. Itu ada piagamnya juga nanti Mas Fabi. Oh gitu? Iya. Ada surat pernyataannya. Bahwa ini sudah lulus atau sudah apa lulus, gitu ya? Iya. Ada gitu. Tapi dulu memang Al-Khiaro kan emang Abah juga dulu kan rutin gitu ya teman-teman ya. Cuman karena ketika saya itu mengajari, setelah banyak yang berhasil gitu ya. Tapi ilmu tersebut itu dipakai yang tidak benar. Itulah yang akhirnya kakak saya itu tidak mengizinkan sebagai pengasuhnya itu tidak mengizinkan untuk belajar lagi karena banyak disalahgunakan ya. Ya. Tapi nanti kita tes dulu sama 6 orang ini. Ya saya coba untuk 6 orang ini dicoba dia itu nanti akan khianat apa tidak. Iya. Gitu ya. Karena itu amanah juga ya Pak ya? Iya betul. Tapi 10 jurus itu kemudian nanti bisa dimanfaatkan sebagai apa itu? Perlindungan diri atau apa gimana? Itu untuk latihan tenaga dalam hikmah. Oh. Jadi kalau orang punya tenaga dalam latihannya ya 10 jurus itu diantaranya. Saya tuh mau menurunkannya, tapi ada yang disuruh ada yang mau menurunkan nih di liburan ini gitu 10 jurus itu. Iya. Ada yang mau pulang katanya itu ke Jakarta. Ya saya tuh jadi nggak jadi nurunin Siapa yang itu 10 jurus. Iya. Raffi nih. Itu. Jadi rencana mau pulang. Jadi mau diturunin malah mau pulang gitu Pak. Biasanya gini loh Mas Fabi ya, biasanya anak-anak santri itu yang besar-besar itu nggak pulang. Nggak pulang dan memang sengaja untuk dididik dalam belajar ilmu tersebut ya. Ya istimewa lah gitu Pak ya. Ya, salah satu yang kepilih itu ada yang dari Jakarta. Oh. Itu buru-burunya pulang terus. Saya tuh mau belajar ilmu begini kok pulang mulu. Kok nggak mau ada pengorbanan gitu ya? Aduh gimana sih? Ya blas nggak ada pengorbanan banget. Mungkin ya. Liburan besok juga libur ya Pak ya? Aduh gimana sih? Mungkin nanti mau ulang, mau di apa namanya? Mau di apa tuh Pak? Di refresh. Ini sebetulnya masuk apa enggak sih? Gitu. Oh iya. Jangan sampai emang pikirannya kayak pengen pulang terus Pak. Iya. Ya alasannya sih yang maju adik saya, kata adik sayanya itu nanti setelah itu lagi disuruh saya katanya. Ngapain? Ada begini-gini saya sampein. Gitu. Tapi niatnya sih tahu nih ada namanya Anas tuh. Saya masih hafal nggak jurusnya? Coba contoh. Nah, contoh. Ayo, bismillah. Saya tuh agak sedikit lupa yang pertama gimana. Nah, ya? agak berdiri ya, apa enggak? Ya. Pertama tuh gimana ya, Nas? Ya. 1, 2, 3. Terus yang keduanya? Itu berapa? Jurus berapa itu? Enggak kan ada yang 1, 2, 3. Ini dalam banget itu. Ya kan? Jurus 1 tuh. Jadi satu kali latihan itu ada 10 jurus ya, Bang? Ada 10 jurus. Ini sebetulnya tuh bagus itu karena wayanya hujan. Justru itu. Di hujan itu bagus ya, Bang? Bagus ya. Gimana Bang Anas, masih hafal nggak? Bang Budi. Ya Bang Budi Bang. Kayaknya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Ya kan? Setiap gerakannya ada bacaannya, Pak ya? Ada bacaannya. Jadi yang pertama tuh begini.
Setiap bacaan begini. Ini mengeras semua, terus begitu, terus begini. Gitu ya. Ini keras semua. Setelah itu begini. Begini, ini kita jeber gini, terus begini. Gitu ya. Gitu. Yang ketiga tuh begini. Ya. Gitu. Yang keempat itu kok jadi saya lupa ya? Gara-gara si Rapi. Pengen pulang mulu Rapi. Iya. Yang keempat itu memang harus di inilah. Oh ini si Rapinya. iya. Rapi Yang keempat itu kalau nggak salah gini ya. Yang keempat itu yang begini ya. Iya, iya. Bukan. Ada sih. Saya lupa. Biasanya saya hafal ya. Memang harus dipraktekin lagi makanya anak-anak juga harus dibuka lagi nih. Supaya nanti merefresh gitu ya. Itu untuk belajar jurus tenaga dalam hikmah. Jadi bukan tenaga dalam yang seperti perguruan silat, tenaga dalam yang disimpan di mana, bukan. Iya, itu apa gimana tuh? Ya contohnya buat mengisi barang, buat mengisi apa gitu. Itu harus ada itunya juga. Gitu. Ini ada yang Nazaradul. Saya percaya tentang yang gaib-gaib, tentang ilmu kebatinan. Kalau yang bicara Abah, semoga sehat terus Abah sekeluarga. Ya, amin. Saya tuh banyak dimusuhi orang yang berprofesi sebagai paranormal juga. Ya bahkan dulu ada perkumpulan dulu ya. Iya benar cerita Bang. Ada perkumpulan para dukun katanya. Salah satu target pembunuhannya itu saya tuh. Waduh. Ini yang harus disingkirkan terlebih dahulu adalah Haris dari Bunter Pesantren. Itu harus disingkirkan karena dia itu selalu ada di mana orang itu terkena santet atau orang lagi membodohi orang, bohongi orang, itu dia selalu ada katanya gitu. Itu saya tuh sempat jadi target loh. Target operasi waktu itu. Target operasi. Target operasi pembunuhan. Saya dikasih tahu sama. Saya tuh dikasih taunya sama orang. Yang orang tersebut tuh pada saat lagi berbuat tidak baik, ngerjain orang. Saya tuh ada di sana. Saya yang mencoba untuk melawan, nyembuhin. Bahkan saya saya nggak boleh meneruskan pengobatannya karena kalau saya meneruskan katanya dianya muntah darah. Akhirnya dia seolah-olah itu hutang budi sama saya. Akhirnya hati-hati karena kamu sudah menjadi target. Gitu, sudah menjadi target. Karena ketika nyembuhin orang, si yang ngirim tanda kutip santetnya gitu ya, itu muntah darah gitu. Sehingga saya sih nggak paham juga ya, dia kan jauh ya. Dia maksudnya gini. Jadi dia itu lagi ya udahlah gampangnya nyantet lah gitu. Iya. Lah, saya itu mencoba untuk ikut membantu pengobatannya. Iya. Lah, sampai ke 3 hari, saya rasa saya udah nggak sanggup. Jadi saya tuh permisi. Saya permisi, saya tidak sanggup mengobati, gitu ya. Akhirnya saya pulang. Iya. Di perjalanan itu ada yang ngikutin saya kan. Akhirnya saya masuk ke rumah orang tersebut, akhirnya ketemu saya di rumah di sini nih. Terus orang itu bilang gini, habis ngobatin di sana. Iya, kok tahu? Gitu. Itu saya yang bikin katanya. Oh saya yang bikin. Dia ngaku ya? Ngaku. Jangan terusin lagi. Kalau diteruskan. Kalau diteruskan saya muntah darah, jangan terusin ngobatin. Padahal dia tahu saya udah nyerah. Terus saya bilang gini, wah, saya mau terusin. Jangan, saya muntah darah. Udah kasihkan nih air. Pak Ustadz datang lagi ke sana, nih air minumin. Oke, kalau gitu. Akhirnya saya ke sana lagi, minumin dan bener loh. Bangun tuh orang. Baru itu udah nyerah maksudnya. Lah sejak saat itu orang itu tuh kalau saya telepon itu selalu bilang gini, ada yang perlu saya bunuh, bilang gitu. Saya enggak ada. Iya. Tapi punya pengalaman nggak, Bah? Punya pengalaman yang ketika ngobatin orang terus yang paling berkesan atau yang paling aneh atau yang paling apalah gitu di mata Abah ketika
Ya bertemu sama orang, pas ngobatin orang gitu. Banyak sih ya episode selanjutnya aja. Oh, episode selanjutnya banyak ya. Saya mau bohongin pemirsanya mikir dulu. Pengen cerita yang mana dulu gitu ya. Yang heran itu Iya. dibohongin saya pada nurut. Ini ada cerita nih dari. Nah, boleh nih teman-teman sharing-sharing cerita dulu nih, alumni-alumni juga pada cerita. Saya pernah, semoga pada sehat keluarganya Abah, amin. Jadi ingat belajar jurus. Ini Mas Fauzan Ayon. Ini Bang Ojan dah. Siapa sih? Ayon sih. Oh, Bukan lah. oh, bukan. Kalau jurus mata iya tah. Terus Zamah Sari, Bang Ara ini ya. Saya pernah waktu di pondok dipanggil sama Abah dengan 3 suara tempat yang berbeda. Ternyata suara aslinya ada di samping rumah almarhum Kang. Oh iya. Itu Gimana itu ceritanya? Samak Sari itu si Ari bukan? Ya Ari. Iya. Oh, di rumah almarhum Kang Oni katanya. Kayak Oni. Ternyata suara aslinya di rumah Lagi kayak Oni. praktek ilmu sih waktu itu. Sana ya. Sekarang justru saya tuh jarang praktek. Ya. Jadi manggil orang tuh, manggil contoh nih ya, Ari gitu ya. Kata carinya, dipanggil tuh dari sono. Kata yang sininya, enggak itu suaranya dari sana. Kata yang satunya, no dari sono. Iya. Jadi di mana ini suaranya? Gitu. Ternyata asli di sana. Aslinya sih. Tapi saya pernah sekali dulu waktu lagi kesini terus dipanggil. Saya ke atas kan, ternyata saya bilang, nggih, pripun Mang? Apa? Tadi manggil, wallahi nggak manggil katanya. Terus siapa yang manggil? Ya nggak tahu, ketawa aja baru nggak tahu siapa itu. Di rumah saya tuh ya, jadi kalau santri Al-Khiyaro sekarang nih ya, kadang-kadang tuh kurang ajar. Apa itu? Kadang-kadang masuk rumah gurunya tuh dari atas itu. Di atas tuh saya pasang tuh. Saya pasang ada perempuan, ada laki-laki gondrong. Oh, bercerita nih. Saya buka aja gitu ya. Iya. Saya pasang aja. Ini. Saya pasang aja di sana. Macam-macam. Kata saya, kalau nanti ada anak yang lihat mau masuk, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Jangan kamu juga marah terus diapain santrinya. Enggak, kamu nongkrong aja di situ gitu kan. Kamu nongkrong aja di situ. Tapi kalau dia coba-coba untuk masuk, hantam saja. Tapi perintahnya sudah saya ini. Apakah sayanya itu ketika merintah itu ketemu dengan jinnya? Rahasia dong. Nah itu kan gimana? Gitu ya. Saya aja takut ketemu jin. Tapi interaksi ngobrol dan perintahnya sampai ya. Pesan saya sampai. Ini pernah ngeliat gak kamu? Ini kayak pernah berusaha masuk nih kayaknya nih. Oh kamu ya? Ketemunya yang mana? Ketemu yang mana? Si gondrong apa sama yang perempuan? Hah? Yang gondrong. Akhirnya tahu juga kan? Ternyata mereka lihat yang gondrong. Ya. Kamu harus minta maaf. Ayo lo. Gitu. Iya, aduh, ternyata ada pengakuan nih. Jadi saya pasang gitu. Gunanya ya itu mengantisipasi pada lompat ke situ ya. Iya. Ada aja yang lompat ada aja yang lompat tapi mintanya cuma minta kopi. Oh. Anak santrinya tuh pengen ngopi. Iya, pengen ngopi. Gitu. Kata saya kalau mau ngopi nggak usah dari atas, dari bawah aja. Iya. Ini dari atas gitu yang. Akhirnya si gondrong kan turun. Ada ya. Ada. Tapi bentuknya itu saya miripin dengan imam dari belakang itu. Oh. Mam, kamu bukan mam sekarang, Mam? Iya, makanya. Iya. Oh, jadi minta kopi kadang-kadang ngobrol terus sama imam. Maksudnya gini. Jadi si santri itu nyangkanya yang gondrong itu pasti imam. Iya. Ternyata pas balik badan bukan. Ya, enggak ada yang coba mendekat. Oh, enggak ada gitu. yang coba mendekat gitu. Saya pasang aja, kurang ajar sih. Kalau perempuan ya di sini ya perempuan gitu. Makanya anak-anak kecil tuh gitu. Ada perempuan gitu kan. Aduh. Gitu. Iya. Tapi ketika ada santri itu ngatahuin itu ada si gondrong. Si gondrong tuh sebetulnya pengen maju tapi karena amanatnya itu harus balik kanan. Dia tuh balik kanan. Kata saya, "Kenapa kamu?" Saya takut marah, saya takut tahu-tahu nampol aja gitu ya gitu. Nampol panas 5 hari kan susah tuh. Kamunya menghilang katanya. Iya, menghilang gitu. Dan
Setelah orang lihat ternyata hilang gitu ya. Ya, yang kurang ajarnya santrinya coba untuk mengejar. Ya ampun, kamu mah macem-macem aja. Ih, oh dikiranya imam kali, apa gimana tuh? Ini Mas Fauzan, Ayon, saya pun pernah punya pengalaman jujur ketemu langsung lihat Abah di tempat Aula F. Ada Abah, Aula F tuh di rumah Abah. Ada Abah dan di ruang makan tengah ada Abah juga. Yang bener yang mana ya Bah? Kata itu. Yang mana nih yang bener ya? Gitu. Kalau ada dua begini gimana nyeriinnya nih? Bingung ya. Iya. Yang Abah beneran Bah hari ini Bah? Abah beneran Abah? belum tentu juga. Oh belum tentu juga ya? Ya susah jelasinya saya. Saya ngeliatin ini dari tadi ada nggak nih? Episode selanjutnya aja. Episode selanjutnya aja. Gini Mas Mabi ya. Salah satu yang ingin dipraktekkan ya. Tapi tetap bismillah. Bismillah siap. Saya khawatir Allah nggak ridho aja. Gitu ya. Ya. Kita live. Ini live. Kita live. Nanti cobalah Anas atau Budi pakai di sana. Gitu. Sekarang aja Pak ya. Ada ping sana gimana? Maksudnya ke sana. Oh, ke sana. Ke parkiran atau ke kuburan. Coba kamu ziarah ke sana. Di sana nanti ziarah lagi gitu, ada ziarah lagi gitu. Oh, nanti ada ziarah lagi. Sama saya. Oh, sama Abah. Apalagi saya lagi sini gitu loh. Oke, coba, Bang. Ziarah. Bisa, sekarang itu bisa saya. Bisa. Ayo sekarang coba. Saya bisa. Nih, kita sekarang lagi di sini nih. Bang, Tega, kita video callan gimana? Saya sekarang bisa kalau itu. Nah, coba buktiin, Bang. Kenapa enggak sih? Ini video call mana? Tuh kan saya mau praktek. Tuh kan enggak mau. Kamu kesana aja, kamu kesana. Mau kesana. Gimana nih? Aduh, mau ini nih pembuktian. Ya coba sana, Mir. Ih, mau loh, Mir, bener. Nanti foto ya kalau ada sana. Tapi jangan, iya. Iya di foto. Diam aja, nggak usah. Dia kan beda tuh. Oh, aduh. Tahu-tahu nanti ditempiling. Artinya kalau ketemu ya diem aja. Oh, kalau ketemu diem aja coba, Mir. Gitu. Sana, Mir. Masa begini, Bah? Orang apa jangan. Jadi ya itu yang jadi khawatir itu memang kesalahan yang ini. Gitu. Jangan sendiri kalau begitu. Jangan sendiri, cus. Iya, jangan sendiri berdua, bertiga, berlima nggak apa-apa, bersepuluh ya nggak apa-apa. Nah, coba. Jangan sendiri. Hawanya itu. Tuh Amir penasaran dia. Hawanya itu berbeda banget. Gitu. Kata ibu saya kemarin ke kakak saya namanya Leli itu. Jangan coba pengen minta tahu dia. Karena pertama kali datangnya itu angin dulu. Ibu saya ahli banget kan? Iya, ibu mulai pengalaman. Katanya datangnya itu angin dulu. Kamu nanti gimana gitu kalau ketemu gitu. Makanya bilang sama Haris. Cepet ini kabarin gitu. Kamu jangan sampai minta ketemu gitu. Karena kalau misalnya ketemu kan dia juga mungkin pengen juga ayo sini gitu ya mungkin apa gimana Bang? Ya mungkin ya. Saya tuh konten-konten begini itu kan membawa nama Butet Pesantren nih. Iya gitu. Betul. Saya berani begini karena saya itu jadi keamanan juga di Butetnya. Keamanan dohir batin. Jadi saya tuh berani apa namanya? Ntar kalau ada orang yang itu sono. Nanti teman-teman kalau lagi live di rumahnya tiba-tiba ada Abar situ ya, assalamualaikum gitu. Kasih aja kopi. Kasih kopi. Ini ada lagi nih, Bah saya sering lihat Abah praktek ilmu, cuman yang saya pengen tahu banget Abah jadi lebih dari satu berdampingan. Oh, siapa kalau? Iya. Aduh, itu Naruto juga bisa tuh. Ini tuh bahasa begini, itu saya sering. Oh, yang nanya si Budi katanya. Oh, si Budi tuh. Bang Budi aja sama Bang Budi. Wah, ini harus kasih pelajaran. Wah, sekali pelajaran Pak, coba Pak. Dia itu buka ilmu ini. Buka ilmu ya. Coba dia. Untung saya dibilangin, katanya yang nanya si Budi kurang ajar. Iya. Oh jadi apa nggak tahu tuh? Nggak tahu lah. Ada yang ngasih tahu ya? Ada yang ngasih tahu. Ya kan saya diam aja, ada yang nanya katanya. Iya. Praktek. Terus saya mau jawab kan? Iya mau jawab. Itu si Budi kata. Nggak mau ketahuan. Padahal di sini namanya bukan Budi nih padahal nih. Saya juga nggak tahu nih Bang Budi. Itu salah satu contoh ya. Oh salah contoh. Ya. Artinya. Bang Budi bener nggak tadi nanya? Ya Bang Budi.
Ya kan? Iya, iya. Ini salah satu contoh bahwa berarti kan ketahuan gitu. Ya, ketahuan. Pola lagi dibuka semua dicoba-coba. Iya. Udah jam 10 ini udah 2 jam ini. Bang Budi nggak mau nanya lagi? Apa siapa? Ini ada Sahru nih. Punten Bah, mau nanya, pada zaman Kanjeng Nabi ilmu hikmah seperti apa yang pernah dipraktekkan Bah? Ya itu kan mujizatnya Nabi luar biasa. Mujizat luar biasa. Makanya saya bilang bahwa para nabi itu adanya mukjizat, para wali adanya karomah. Kalau mukmin yang taat namanya maunah. Lah kita mukmin aja nggak taat, ya pengen lihat jin, pengen ilmu yang hebat ya gitu. Kalau para nabi mah sudah tingkatnya mujizat ya Pak? Mujizatnya Nabi. Iya. Banyak lah, banyak. Aduh, seru. Tuh saya udah, pemirsa saya udah bilang bahwa siap praktek, tapi kan tahu sendiri. Tuh nggak ada yang kesana, Mir. Sekarang Mir. Mencegah. Saya minta tolong sama Amir kan tadi kan, jangan sendiri. Silakan. Jangan sendiri, ini Amir bertiga apa Roman? Gak ada yang berani. Ya, ibu saya selalu bilang gini. Iya. Kamu jangan sama makhluk halus. Makhluk halus itu bahaya yang luar biasa. Artinya jangan sampai berinteraksi seperti itu karena bahaya. Iya. Ibu saya bilang. Ada pesan begitu juga, Pak? Ya, ibu saya. Bahkan ibu saya ngasih buku lagi. Oh, buku apa tuh? Buku bahayanya bergaul dengan jin. Ibu saya, nih katanya, buku dari siapa? Rame-rame. Saya tuh, ini buku dari Kiai Amin Siroj Gedongan, harus dikasihkan ke kamu katanya. Iya. Akhirnya saya terima tuh buku, judulnya Bahayanya Bergaul dengan Jin. Saya ketawa. Kata saya tuh, saya emang nggak bergaul dengan jin, jinnya apa yang bergaul sama saya? Oke lah gitu. Oke, siap. Oke, siap. Siapa nih? Ulhak. Oh, gitu ya posisinya ya. Soalnya di sini nggak ketutup soalnya. Oke, besok malam Jumat depan kita akan ketemu lagi. Selalu rame nih kalau malam Jumat. Jadi stay teman-teman setiap malam Jumat live langsung di Al Khiyaroh Media Center dan Al Khiyaroh Buntut Pesantren dengan Abah Haris. Minggu depan kita kontennya kita ngobrol lagi aja Bang. Boleh. Kita kemana gitu ya? Nah kalau nggak kita kemana? Nanti kita akan diskusi lagi. Kita pecat dulu. Suruh pulang dulu. Pulang dulu. Ya nggak boleh gitu ya. Pi jangan mendek-mendek Pi. Nah ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Nanti akan kembali lagi, sehat semua. Semoga Abah juga selalu sehat, Bang. Amin. Semoga kita semua sehat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.